Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar terkait analisis varian. Ini materi review terkait statistika. Nah, yang pertama, apa sih yang membedakan analisis varian dengan uji beda yang sebelumnya? Nah, kalau pada uji beda yang sebelumnya, kita hanya membandingkan atau menguji antara dua kondisi atau dua kelompok saja. Nah, pada uji analisis varian atau biasanya disebut ANAVA ini, kita membandingkan ataupun membedakan lebih dari dua kondisi atau lebih dari dua kelompok. Oke, nah analisis varian ini selain disebut ANAVA, kadang juga disebut ANOVA. Ada one way sama two way. Maksudnya one way adalah satu jalur, di mana satu jalur itu maksudnya suatu perbedaan dilihat dari satu variabel. Contohnya, ada perbedaan performansi kerja dilihat dari jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini satu jalur. Kalau yang dua jalur seperti apa? Contohnya, ada perbedaan performansi kerja dilihat dari jenis kelamin dan lamanya bekerja. Nah, itu yang namanya dua jalur. Nah, ANAVA ini atau ANOVA ini merupakan statistik parametrik, jadi harus memenuhi uji asumsi terlebih dahulu. Salah satu uji asumsi dalam ANOVA adalah homogenitas. Nah, jika tidak terpenuhi uji homogenitas, maka teman-teman tidak bisa memakai ANAVA dan harus memakai analisis non parametrik. Contohnya, untuk sampel lebih dari 2 sampel dan desainnya berpasangan, bisa pakai Friedman. Adapun untuk sampel bebas pakai Kruskal-Wallis. Oke, ini ya, uji beda versus analisis varian. Nah, kalau di uji beda kemarin, contohnya adalah di sini mau di agenda bingung mau pilih Stanford atau Harvard. Nah, kalau di analisis varian, di sini pilihan atau kebingungannya nggak cuma dua pilihan, tapi ada lebih dari dua kondisi. Contohnya, mau pilih Stanford, Harvard, atau Columbia University. Atau mungkin bisa 4 pilihan. Contohnya bingung memilih Stanford, Harvard, Columbia, atau Yale University. Nah, di sini untuk ilustrasi uji beda. Jadi uji beda kemarin kita pakai uji T, semisal pakai t-test, membandingkan Harvard dengan Stanford, mana nih yang lebih tinggi. Nah, dalam kasus uji beda ada dua kondisi atau pilihan. Di sini dua pilihannya adalah Harvard atau Stanford. Uji beda digunakan untuk mencari mana nih yang lebih baik dari pilihan yang lain. Nah, untuk analisis kasus seperti ini, di mana cuma ada dua pilihan, teman-teman bisa menggunakan uji t-test yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada analisis varian. Di sini ada lebih dari dua pilihan, Harvard, Stanford, dan Columbia. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih baik, kita perlu melakukan beberapa uji beda. Yang pertama, uji beda pertama kali T1 untuk membandingkan mana nih yang lebih bagus antara Harvard atau Stanford. Kemudian melakukan uji beda lagi T2, Stanford dibandingkan dengan Columbia. Kemudian ini T3 ya, T3. Oke, ini T3 menguji atau membandingkan Harvard dengan Columbia University. Nah, kalau teman-teman dengan kasus ini tetap bisa menggunakan uji beda, tapi teman-teman harus melakukan uji beda sebanyak 1, 2, 3 kali. Nah, dengan analisis varian, kita hanya perlu mengujinya 1 kali dan bisa mendapat 3 T ini. Jadi analisis varian ini lebih lebih advance daripada uji beda. Kan uji beda kemarin cuma membandingkan dua kondisi atau dua kelompok. Di analisis varian ini membandingkan lebih dari dua kondisi ataupun dua kelompok.
Oke, yang pertama analisis varian satu jalur. Maksud satu jalur ini berarti dilihat dari satu variabel aja. Penggunaannya untuk menguji perbedaan min pada lebih dari dua kelompok. Data berbentuk bisa satu jalur, dua jalur, atau lebih digunakan jika datanya bentuknya interval atau rasio. Nah, jika data ordinal atau tidak memenuhi asumsi, bisa menggunakan Kruskal-Wallis ataupun Friedman. Nah, di sini untuk analisis varian, untuk sampel bebas maupun berpasangan, ujinya sama, yaitu uji analisis varian. Ini ada contoh hipotesis penelitian untuk sampel bebas. Ada perbedaan efektivitas pembelajaran online pada kelas yang menggunakan WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom. Jadi di sini satu jalurnya adalah dilihat dari platform yang digunakan. Kemudian contoh kedua, ada perbedaan performa kerja antara karyawan lulusan SMA, S1, dan S2. Satu jalurnya di sini dilihat dari tingkat pendidikan. Nah, untuk yang berpasangan, ada perbedaan kepercayaan diri pada mahasiswa ketika berada di semester 2, semester 3, dan semester 4. Di sini kelompoknya sama tapi dilihat dari 3 waktu. Nah, untuk ANAFA satu jalur, formula untuk menguji variasi antar kelompok dibandingkan dengan variasi dalam kelompok. Di sini ada beberapa variasi dalam ANAFA. Ada antar kelompok berarti antar perlakuan, dalam kelompok, dalam treatment, dan keseluruhan. Oke, latihan 11 strip 1. Di sini diminta untuk menguji hipotesis berikut. Ada perbedaan student engagement atau keterikatan siswa dalam pembelajaran online dilihat dari platform pembelajaran yang digunakan, di mana platform pembelajaran yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama menggunakan WhatsApp, yang kedua menggunakan Google Classroom, dan yang ketiga menggunakan Zoom. Datanya ini A1 menggunakan WhatsApp, A2 menggunakan Google Classroom, A3 menggunakan Zoom. Nah, untuk langkah dalam pengujian analisis varian ini ada cukup banyak. Yang pertama yaitu menghitung JK. JK adalah jumlah kuadrat atau sum square total, rumusnya ini. Kemudian JK dalam, rumusnya ini. Sigma X kuadrat minus Sigma X A1, A2, A3. Nah, di sini jika 3 kelompok cuma ada A1, A2, A3. Nah, jika teman-teman nanti analisisnya ada 4 kelompok, maka di sini ada sigma A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat plus A4 kuadrat. Kemudian mencari JK antar. Nah, di sini karena di sini contohnya adalah ada 3 kelompok. Jadi cuma A1, A2, A3. Jika ada 4 kelompok ya nanti A1, A2, A3 dan A4. Kemudian ada DB. DB adalah derajat bebas. Derajat bebas yang perlu dihitung ada 3 juga. Untuk total N-1. Kemudian dalam N-K, K di sini adalah jumlah kelompok atau jumlah kondisi antar K-1 kelompok atau kondisi kurangi 1. Kemudian mencari RK. RK adalah RK atau MS min square. Min square rumusnya ini. Min square dalam JKD di sini dibagi DB dalam. Kemudian min square antar JKA hitungan di sini dibagi DBA di sini. Oke. Atau jika teman-teman sudah menghitung JK total dan juga sudah dapat JK dalam, untuk JK antar ini tidak perlu menggunakan rumus ini tapi tinggal mengurangkan JK total kurangi JK dalam. Kemudian mencari nilai F rasio yang digunakan untuk uji analisis varian adalah RKA yang didapat dari sini dibagi RKD yang didapat dari sini.
Nah, berikut dasar kesimpulannya. Sebelum masuk ke dasar kesimpulan, untuk mencari F tabel 5% menggunakan sama dengan VinV kurung buka probability-nya biasanya 0,05 dB antara, dB dalam. Nah, di sini jika F hitung lebih dari F tabel 5%, maka HO ditolak, HA diterima, ada perbedaan. Oke, kita ke Excel. Oke, berikut data dari soal tadi. A1 WhatsApp, A2 Google Classroom, A3 Zoom. Di sini ada sekelompok subjek diberi kelompok 1 diberi platform WhatsApp, yang kedua diberi platform Google Classroom, yang ketiga dengan Zoom. Yang pertama kita harus mencari nilai kuadratnya. A1 sama dengan A1 masukkan, kemudian dikuadratkan, enter. Kemudian untuk A2 sama dengan A2 C2 dikuadratkan pakai V terbalik kali 2. Kemudian A3 sama dengan D2 diberi V terbalik 2. Oke. Untuk ke bawahnya kita tarik sampai ke bawah. Oke. Kemudian mencari sigma X. Sigma X adalah jumlah total ini semua, pakai sama dengan sum kurung buka, masukkan B2 sampai B16, enter. Nah, untuk yang kolom selanjutnya bisa kita tarik ke sebelah kanan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mencari sigma X. Sigma X sama dengan sigma X keseluruhan ya. Kalau di sini kan sigma X A1 1014, sigma X A2 1026, sigma X A3 995. Nah, untuk keseluruhannya berarti pakai sama dengan sum, masukkan total A1, A2 dan A3. Kurung tutup, enter. Nah, untuk sigma X kuadrat total adalah penjumlahan sigma X kuadrat A1, A2 dan A3, berarti sama dengan sum kurung buka, masukkan sigma X A1 kuadrat, A2 kuadrat dan A3 kuadrat, enter. N, jumlah N adalah, kita hitung NA1 dulu. NA1 di sini jumlah untuk yang dapat WhatsApp ada 15, yang NA2 yang dapat Google Classroom ada 14, yang NA3 yang dapat Zoom ada 13 orang. Nah, untuk N besarnya sama dengan sum kurung buka, ini dijumlahkan NA1, NA2 dan A3 kurung tutup. Nah, N besarnya ada 42. Nah, dari data di sini kita masukkan rumus. Nah, untuk rumusnya, penghitungannya kita taruh di bawahnya. Yang pertama kita mencari jika total atau sum square total. Rumusnya ini, sigma X kuadrat kurangi sigma X dikuadratkan min N sama dengan sigma X kuadrat ada ini ya, B20 dikurangi kurung buka sigma X, kurung bukanya 2 kali ya, sigma X dimasukkan B19 dikuadratkan V terbalik 2 kurung tutup per garing N besar 42. Oke, kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah dapat JK total. Kemudian mencari JK dalam. JK dalam adalah sama dengan sigma X kuadrat, masukkan sigma X kuadratnya, kemudian kurangi kurung buka 2 kali sigma X A1, sigma X A1, sigma X A1 adalah 1014 di sini ya. 1014 dimasukkan, kemudian dikuadratkan V terbalik 2
dibagi NA1. NA1-nya ada 15, kurung tutup, ditambah kurung buka, sigma XA2. Sigma XA2 adalah 1026, dikuadratkan, V terbalik, 2 dibagi NA2. NA2 di sini ada 14, masukkan 14, kurung tutup, ditambah kurung buka, masukkan sigma XA3. Sigma XA3 ada 995, di sini 995. Di sini perlu dikuadratkan ya. V terbalik 2 per NA3 13. Kurung tutupnya lagi. Oke. Kemudian enter. Nah, jika dalam ditemukan 1183,69. Kemudian untuk jika antara rumusnya ini sigma XA1 kuadrat per NA1 plus sigma XA2 kuadrat per NA2 plus sigma XA3 kuadrat per NA3 kurangi sigma XT kuadrat per N. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, kalau ada yang gampang, kenapa enggak kan? Jika total kurangi jika dalam, berarti sama dengan jika totalnya 1762,12 dikurangi jika dalam. Oke, ketemu 578,48. Nah, setelah ketemu ini kita mencari derajat bebas. Derajat bebas total sama dengan N besar. N besarnya 42 dikurangi 1, ketemu 41. Kemudian derajat bebas dalam sama dengan N besar, masukkan 42 dikurangi K. K di sini ada jumlah kelompoknya ada 3, kurangi 3. Oke, 39. Kemudian mencari derajat bebas antara, jumlah kelompoknya 3 dikurangi 1, ada 2. Kemudian mencari min square-nya di sini ya. Ini enggak dihitung, jadi saya bold karena enggak dihitung ya. Ini enggak usah dihitung, saya bold. Ini sama dengan JKD. JKD dapat ini 1183 per DBD 39. Oke. Jika A, kemudian min square antar JKA 578,43 dibagi DBA 2. Oke, enter. Kemudian untuk mencari F rasio sama dengan RKA antar di sini ya, 289,216 dibagi RKD 30,351. Nah, di sini ketemu 9,529 untuk F rasionya. Kemudian untuk mencari F tabel menggunakan sama dengan fin V kurung buka. Nih ya, probability, masukkan probability 0,05, degree freedom 1. Degree freedom 1 adalah dB antara 2, dB dalam. dB dalam 39. Kurung tutup. Nah, di sini F tabel kita ketemukan 3,238. Kemudian untuk penarikan kesimpulannya adalah dengan membandingkan nilai F hitung. Nilai F hitung di sini ketemu 9,529 dibandingkan dengan F tabel. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Ada perbedaan. Nah, di sini kesimpulannya nilai F hitung sama dengan 9,529 ditemukan lebih dari F tabel 5%, yaitu 3,2
238, maka HO ditolak, HA diterima. Nah, kemudian kesimpulannya berarti ada perbedaan student engagement atau keterikatan siswa dalam mengikuti perkuliahan dilihat dari platform yang digunakan. Oke. Nah, untuk hitungan manual cukup sampai di sini saja. Nah, namun ada catatan, jika hasil signifikan berarti ya ada perbedaan seperti di atas, maka perlu dilakukan uji T. Namun untuk uji manual ini agak rumit dan enggak efisien jika kita menghitung uji T satu-satu. Jadi nanti untuk uji T akan kita bahas lebih lanjut di pengujian dengan SPSS. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.